Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi sama Ibu hari ini di hari Selasa. Masih tetap semangat ya belajarnya walaupun kita saat ini masih belajar di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sekolah. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris halaman 7. Di LKS-nya di halaman 7 ya. Ada LKS seperti ini, kita buka di halaman 7. Halaman 7 di situ ada pelajaran subject and object. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian subject. Subject di sini kita letakkan kalau di dalam kalimat diletakkan di awal. Subject di sini untuk orang atau benda yang biasanya sebagai pelaku. Di sini ada beberapa subjek. Contohnya ada di sini I. I di sini artinya saya, you artinya kamu, we artinya kita, they artinya mereka, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it di sini untuk menyatakan benda. Nah, ini disebut sebagai subjek. Subjek di sini ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subjek di sini sebagai pelaku. Biasanya di dalam kalimat diletakkan di awal kalimat. Sebagai contoh misalnya kata saya. Contoh kata saya di sini kita bikin kalimat I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Atau lagi bisanya kita gunakan kata they. They di sini mereka, subjeknya mereka, bisa kita bikin kalimat they are a police. Mereka adalah seorang polisi. They di situ di awal kalimat sebagai subjek. Contoh untuk penggunaan kata benda, it. Contohnya misalnya ada sebuah pensil. Pensil itu karena dia benda, pengganti subjeknya berubah menjadi it. Kita bikin kalimatnya it is a pencil. Ini adalah pensil. Itu untuk menunjukkan kata subjek benda. Jadi subjek di sini biasanya kita letakkan di awal kalimat. Kemudian di sini ada kata objek. Objek di sini di akhir kalimat, kebalikan dari subjek. Kalau I posisinya sebagai subjek, ketika dia berubah menjadi objek, I-nya berubah menjadi me. Artinya tetap sama, saya. Kemudian lanjutnya di halaman 8, di situ di halaman 8 ada kata you. Posisi sebagai subjek ketika objek dia berubah menjadi you, tetap you atau kamu. Kemudian ada lagi we, kami atau kita, subjek ketika objek berubah menjadi us. Dan selanjutnya kalau untuk she, perempuan, ketika dia posisinya berubah menjadi objek, berubah menjadi her atau dia perempuan. Nah, di sini vocabnya atau kata-kata yang bisa kita gunakan sehari-hari. Meet artinya bertemu, say artinya berkata, before sebelum, after sesudah, on the way di jalan. Kalian bisa ulangkan setelah Ibu bacakan ya. Meet, say, before, after, on the way. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk latihannya di halaman 8. Lihat tas 6, latihan 6, 1 sampai 5. 1 sampai 5 di sini kalian mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh nomor 1. Hilmi says good morning to her. Her di sini posisinya sebagai objek. Tadi di sini kita lihat ya, she subjek, objeknya berubah menjadi her. Nih, her karena dia di sini she,
Dia perempuan. Ketika dia posisi sebagai objek di belakang kalimat berubah menjadi her. Hilmi says good morning to her. Hilmi berkata selamat pagi pada dia. Dia di sini yaitu perempuan. Sama nomor 2 sampai nomor 5 juga sama. Ini posisinya sebagai objek semua. Zahra dia perempuan. As posisinya objek yaitu kita. Her posisinya sebagai objek yaitu dia perempuan. Me posisinya sebagai objek yaitu saya. Kalian artikan sama seperti nomor 1. Lanjutin nomor 2 sampai nomor 5. Tugas terakhir selanjutnya tas 7. Tas 7 di situ kalian isilah titik-titik dengan jawaban yang benar sesuai dengan gambar nomor 1. Satria meets Iqbal in the morning. He says apa? Satria bertemu Iqbal di pagi hari. Terus Satrianya bilang apa? Apakah good morning atau good afternoon? Jawabannya sesuai dengan kalimatnya. Karena dia in the morning, berarti jawabannya he says good morning. Nomor 2 juga sama karena dia di sini afternoon, jadi jawabannya good afternoon. Di sini dia evening, jawabannya sama. Di sini good evening. Kalau di sini Bunga says to meet before she is going to sleep. Sebelum dia pergi tidur. Nah, kalau dia mau tidur kita ucapkan apa kemarin? Kalau mau tidur ucapkan good night. Bunga says good night. Terakhir di sini Fitri says nice to apa? Karena Fitri senang bertemu dengan temannya. Jadi jawabannya nice to meet you. Ya. Itu jawabannya. Sudah Ibu sebutin jawabannya, tinggal kalian tulis saja dari nomor 1 sampai nomor 5. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini bahasa Inggris. Silakan dikerjakan, tetap semangat dan salam sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.